Selamat sore para pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun siaran ini dapat Anda saksikan. Kita jumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik. Hari ini Kamis 31 Desember 2020. Kebetulan ini adalah hari terakhir di tahun 2020. Pemirsa, Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini nanti akan mengupas sebuah tema masih dalam kaitan dengan minggu lalu adalah Pesta Keluarga Kudus, dan minggu ini kita masih dalam suasana itu, dan kita akan membahas sebuah tema yang berjudul Firman Allah dalam Keluarga. Dan untuk mengangkat tema ini, mengupasnya lebih dalam, di studio sudah hadir seorang narasumber, yaitu Pastor Elenterius Bon SPD. Selamat sore, Pastor. Selamat sore, Pak Paulus. Terima kasih sudah mau hadir di studio untuk menemani kita di acara Mimbar Agama Katolik. Baiklah pemirsa, sebelum kita mulai acara kita buka dulu dengan doa, dan kita minta Pastor Elen memimpin kita dalam doa. Silakan Pastor. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang mengasihi dan mencintai kami dan yang menciptakan kami. Engkau pula lah yang menciptakan waktu. Engkau pula yang menciptakan keluarga. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau menyertai perjalanan kami dari awal Januari tanggal 1, 2020. Dan dengan begitu indah Tuhan mengantar kami sampai pada akhir tahun 2020 ini, tanggal 31 Desember. Tuhan, kami sungguh-sungguh sadar bahwa keberadaan kami sampai titik akhir di tahun ini itu karena bimbingan, penyertaan, dan pemeliharaan dari-Mu sendiri. Maka di penghujung tahun 2020 ini, kami bersama kembali untuk melihat Engkau Tuhan dan menyadari terus kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami. Maka kami mohon kepadamu agar Engkau menyertai kami di dalam seluruh rangkaian acara kami sore hari ini, agar apa yang kami bagikan sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan dan memberikan kekuatan bagi siapapun yang mendengarnya, utamanya bagi keluarga-keluargamu di mana saja berada. Hadirlah bersama kami, tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan junjungan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pemirsa, seperti yang saya katakan di awal tadi, tema kita adalah Firman Allah dalam Keluarga. Keluarga adalah gereja kecil, buah dari sebuah perkawinan suci. Oleh karena itu, karena kesuciannya, maka Allah akan hadir di dalam keluarga. Nah, saya langsung akan tanyakan kepada Pastor, mengapa Pastor mengangkat tema ini menarik di bulan Desember ini? Firman Allah dalam keluarga. Silakan Pastor. Terima kasih Pak Paulus dan Pak Permisa. Pada tempat pertama saya ucapkan kepada kita semua, selamat Hari Natal. Selamat Pesta Natal. Dan Pesta Natal itu adalah pesta keluarga. Ya. Karena Yesus Tuhan hadir dan lahir di dalam keluarga yang tadi disebutkan adalah keluarga kudus Nazaret, ya, dan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, pada sore hari ini kita akan berbincang mengenai Firman Allah dalam keluarga. Tema ini saya angkat berdasarkan sesungguhnya atau terinspirasi oleh bacaan Injil hari ini yang seringkali dan harus selalu dibacakan pada setiap tanggal 31 Desember dalam gereja. Ya. Tentang firman Allah, ya, firman yang menjadi manusia. Nah, mengapa ini saya bicarakan? Karena Pak Paulus, ya, ini kan di penghujung tahun, betul, tanggal 31 Desember. Ya. Pada setiap tanggal 31 Desember, selesainya perjalanan 1 tahun, ya, dan akan memasuki tahun yang baru. Ada macam-macam perasaan di dalam diri setiap kita, termasuk perasaan dalam diri keluarga kita masing-masing. Ya.
Pertama, peran syukur tentu, Ya. karena Tuhan telah menyertai perjalanannya. Ya hampir sebentar lagi 1 tahun lewat. Betul. Dan kita tahu juga dalam tahun ini ada begitu banyak kisah, banyak cerita. Terutama yang paling mengganggu adalah dengan kehadiran COVID-19. Ya. Dan di depan mata kita menyaksikan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, ada sekian banyak orang meninggal. Dan bukan saja orang-orang biasa, orang-orang sederhana, Ya. yang tidak tahu mengenai seluk-beluk kesehatan. Tapi nyatanya juga adalah mereka yang ahli dalam bidang kesehatan, para dokter, perawat, dan segala macamnya. Dan memang kelihatan bahwa penyakit ini, virus ini mengganggu semua. Dan kita pada tidak aman sampai saat ini. Sampai sekarang kan kita seperti pakai masker, pakai face shield, cuci tangan, yang orang istilahkan 3M. Ya, memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak. dan menjaga jarak. Ya. Seperti itu. Nah, istilah yang sebelum COVID-19 hampir tak terdengar. Tetapi ini sudah menjadi buah tutur dari masing-masing kita, masing-masing keluarga. Ya. Ya. Nah, tadi ada kecemasan itu yang menyertai kita di dalam tahun 2020. Tetapi lihatlah, ada 1001 macam kecemasan. Toh akhirnya kita sudah masuk akhir dari tahun 2020. Dengan kata lain, kita yang masih ada boleh katakan menang. Seperti itu. Nah, ini terpandang bahwa ini bukan semata-mata karena kitanya, tetapi Pasti. kita yakin bahwa usaha kita dan perjuangan kita juga dituntun oleh Tuhan sendiri. Ada campur tangan Tuhan di Campur situ. tangan Tuhan. Ya. Itu yang pertama. Ya, karena itu nada syukur. Ya. Nah, karenanya kita kembali kepada Tuhan. Ya, maka saya ajak umat untuk merenungkan tentang firman Allah di dalam keluarga, dalam diri kita, hidup kita sesungguhnya. Ya. Lalu yang kedua adalah nada kecemasan. Karena kita akan memasuki tahun baru ini 2021, pasti banyak orang bertanya-tanya, wah, seperti apa nanti tahun 2021? Pertama yang paling awal tentu, apakah virus corona ini akan berlalu di tahun 2021? Karena ada berita gembira bahwa pengobatannya sudah, vaksinnya itu sudah tersedia, sudah tersedia. Ya, tetapi kan meskipun begitu, ada juga orang yang tetap ragu-ragu kan. Nah, itu bagian itunya. Tetapi bagian-bagian lain, seperti apa nasib keluarganya di tahun 2021, itu juga menjadi kecemasan. Nah, karena itu saya menemukan bahwa bacaan Injil yang didengarkan kepada kita pada hari ini sungguh-sungguh memberikan peneguhan, juga memberikan kekuatan buat kita dalam situasi seperti itu. Apa yang kita dambakan atau apa yang kita menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi tumpuan kita, supaya kita bisa bertahan. Ya, kecemasan kita itu tidak berlarut. Ya, karena hidup kita ini bukan hanya kita saja yang tentukan, tetapi yang menentukan yang adalah yang di atas. Betul. Nah, karena itu saya mengajak di penghujung tahun ini kita coba kembali ke sumber hidup kita, asal usul kehidupan kita, sang pemilik hidup. Yaitu pemilik hidup itu, yaitu Tuhan sendiri. Maka firman-Nya, sabdanya kita perlu lihat bersama. Seperti itu. Nah, itu sebenarnya menjadi dasar mengapa saya memilih tema itu. Baik. Supaya betul-betul kita diantar untuk memasuki tahun yang baru, dan melepas pergikan itu tahun 2020 dengan jangan terlalu pesimis. Lalu kemudian harus kita tetap gembira, hidup dalam pengharapan. Namanya ada istilah itu, badai pasti berlalu. Tapi kan badai berlalu itu perlu juga ada kerjasama dari kita, sehingga masukan-masukan yang terkait dengan terutama bagian kesehatan misalnya, kita usahakan supaya jangan kita lalaikan. Dan ini menjadi pesan juga bagi keluarga-keluarga, secanggih apapun pengobatan dan juga campur tangan dari pihak medis untuk membantu kesehatan kita, tetapi kalau tidak ada kerjasama dari kita dan kita tak hidup seperti
seperti tanpa adanya virus, ya itu persoalan itu akan terjadi atas kita. Dan tentu bukan hanya virus, dalam banyak hal kan kita di sekitar kita itu ada banyak sekali namanya penyakit, sakit dan penyakit. Pastor, ya kan? Tadi kan Pastor bilang ada perikop Injil yang akan kita dengarkan hari ini. Sebelum Pastor nanti membaca pada perikop itu, kita jeda dulu, Pastor. Pemirsa, kembali di acara Mimbar Agama Katolik. Nah, tadi sebelum jeda iklan, saya janjikan ke pemirsa kita akan mendengarkan Injil yang kita dengarkan hari ini. Silakan, Pastor. Saya membacakan perikop Injil hari ini, dan saya tidak membacakan lengkap. Saya ambil beberapa ayat saja. Bacaan ini diambil sebagai bacaan dalam Gereja Katolik hari tanggal 31 Desember. Firman yang telah menjadi manusia. Diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 18, tetapi saya tidak akan membacakan semuanya. Dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk beri kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, ia menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya ambil sampai teks itu saja, Pak Paul, mengenai bacaannya. Nah, Pak Paulus dengar itu. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Jadi segala sesuatu yang ada diawali oleh firman itu. Kalau kita sederhana katakan awal kehidupan, awal dunia adalah firman. Nah, Pak Paul ingat cerita dalam kitab Kejadian. Waktu Allah menciptakan jagat raya, begitu indah dikatakan di situ. Nah, kita lihat Pak Paulus. Di dalam kitab Kejadian misalnya, bab 1, ayat 1 sampai dengan keseluruhannya, sampai dengan ayat 31. Tapi saya tidak membacakan semuanya. Dikatakan misalnya di bab 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, berarti dari ketiadaan. Dan tidak hanya itu, gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi yang ada adalah kegelapan. Lalu dikatakan di situ roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, lihat sekarang. Dikatakan di situ ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kemudian ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Dan jadi.
Lalu ayat 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Jadilah demikian. Ya. Kemudian berfirmanlah Allah, hendaklah bumi tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah berbiji, supaya ada tumbuhan di bumi. Dan jadi demikian. Allah berfirman. Kemudian apa lagi? Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan seterusnya. Dan jadilah demikian. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Dan jadi demikian. Ya. Lalu ayat 20, berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Dan jadi demikian. Lalu ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Jadi demikian. Nah ini lihat ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman padanya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Nah inilah awal cikal bakal ada hidup keluarga itu. Baik, Pastor. Mungkin bisa ditanggapi singkat. Ya. Apa yang bisa kita ambil makna dari pesan Injil hari ini? Singkat saja, Pastor. Kita dibatasi waktu. Jadi kita lihat bahwa kekuatan hidup itu ada di dalam firman Allah. Baik. Dan kalau kita mengimani, merenungkan dan hidup di dalam firman Allah, apa yang gelap itu akan menjadi terang, yang kosong itu menjadi ada, Ya. dari yang tiada itu menjadi ada. Ya. Nah karena itu dalam kondisi seperti yang kita hadapi saat ini, apa yang kita lakukan? Ya. Jangan kita ragu-ragu, jangan kita cemas. Kalau kita hidup di dalam Tuhan dan bergaul selalu membaca firman Tuhan, merenungkannya, di situ akan kita temukan kekuatan, Ya. Untuk bertahan di dalam hidup ini seperti sekarang ini. Nah karena itu, saudara-saudara dan keluarga yang saya kasih dalam Tuhan, jadikanlah firman Allah itu, sabda Allah itu sebagai bagian dari hidupmu, pegangan hidupmu. Ya. Tadi kalau misalnya Pak Paulus ingat ya, di dalam waktu pernikahan, ada pemberkatan, termasuk kitab suci. Dan dikatakan bacalah kitab suci itu sebagai pegangan hidupmu. Ada banyak pasangan suami istri dihadiahkan itu pada waktu pernikahan, tapi mungkin ada yang membaca, mungkin juga ada yang tidak membacanya. Nah ini yang menjadi kita ingatkan bahwa sumber kekuatan hidup ada di dalam Tuhan. Tuhan bersabda di dalam kitab suci, maka saya mengajak kepada kita, jangan cemas, jalani hidup kita dan selalu berpegang pada firman Allah, sabda Allah. Di sanalah kekuatan kita, terang kita, yang selalu memberikan optimisme, harapan yang indah untuk sesuatu yang barangkali gelap dan barangkali juga menurut kita tidak mungkin. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Baik, Pastor, terima kasih. Sangat menginspirasi kita di penghujung tahun ini. Pemirsa, demikianlah persembahan Mimbar Agama Katolik di akhir tahun ini. Saya dan Pastor atas nama yang mengasuh acara Mimbar Agama Katolik ini menyampaikan selamat hari Natal dan menyambut tahun baru 2021. Dan kita tutup acara ini nanti akan dipimpin oleh Pastor Ellen dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal Maha Kudus, karena Engkau mengasihi dan mencintai kami. Melalui firman-Mu hadir dan selalu ada bersama kami. Tetapi lebih-lebih lagi sabda-Mu itu, firman-Mu itu telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, yang hari kelahirannya kami rayakan kini. Dalam Engkau Tuhan dan dalam
putramu yang mengatakan bahwa dia itu adalah Emmanuel, Allah beserta kami. Kami mau menyelesaikan perjalanan kami di tahun 2020 dan memasuki tahun baru 2021. Maka gandenglah tangan kami Tuhan senantiasa. Biarkan kata-katamu Emmanuel, Allah beserta kami itu sungguh-sungguh tetap kami rasakan di tahun baru. Sebagaimana Engkau dengan begitu setia dan menentukan pada kami bahwa sabdamu itu tidak pernah sia-sia, tapi sabdamu itu Engkau laksanakan dengan sungguh-sungguh. Maka hadirlah bersama kami di dalam perjalanan kami masuk ke tahun baru, dan terimalah ucapan syukur kami atas cinta dan penyelenggaramu terhadap kami dan keluarga kami selama tahun yang sebentar lagi akan melewati. Tuhan yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pastor sudah hadir di studio. Terima kasih Pak Paulus dan para pemirsa di rumah, keluarga-keluarga di rumah. Selamat masuki tahun baru.